Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia dan tetap semangat selalu ya, insya Allah. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit sharing bagaimana membuat kisi-kisi ya. Walaupun sebenarnya saya yakin teman-teman insya Allah sudah biasa dan insya Allah ini mah udah tutup mata lah ya. Cuman pengen flashback kembali dan kemarin saya sempat lihat ada beberapa catatan-catatan yang memang perlu kita perbaiki sama-sama, gitu ya. Berkaitan dengan indikator, terutama indikator soal dalam kisi-kisi, yang pernah saya dapat dari guru saya ya, yang waktu itu di Pak Pak Mul ya, Pak Mulyadi. Jadi memang indikator ini jangan ambigu dan harus jelas. Indikator soal ya, dalam kisi-kisi itu harus jelas. Kita pengen anak-anak itu ngapain di soal itu gitu, biar kebayang gitu ya. Nah, seperti apa nanti, kita coba, bahas ya teman-teman. Nah ini, untuk file-file yang dibutuhkan, pastinya yang pertama itu contoh kisi-kisi ya, itu teman-teman mesti download dulu, ada di, link yang kemarin dibagikan. Ini teman-teman santai aja sambil rebahan nontonnya boleh. Sambil rebahan, sambil ini ya, sambil kegiatan yang lain juga lah. Oke, kemudian kalau sudah di-download ya teman-teman, yang yang perlu teman-teman punya juga itu download juga peta kegiatan. Ya, peta kegiatan ini teman-teman semua sudah punya pastinya ya. Di setiap awal semester itu teman-teman pasti bikin, gitu. Nah ini peta kegiatan itu butuh untuk nanti kita petakan materi-materinya. Nah kemudian ada taksonomi Bloom. Nah ini, kadang kita itu, kadang indikator soal itu kurang terarah karena tidak menggunakan taksonomi Bloom. Kurang spesifik gitu ya, kita pengen anak tuh ngapain. Nah itu biar biar, terarah, salah satunya menggunakan tools-nya taksonomi Bloom ini, kata kerja operasional, gitu ya. Nah itu ada juga di sini ya teman-teman, tinggal di-download aja, gitu ya. Nah, mmm, lanjut ya teman-teman, kita ke kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini mah yang mata pelajaran ini sesuai dengan teman-teman ampu ya, ya yang teman-teman, ini pegang di kelas. Kalau saya IPA berarti IPA dan seterusnya, gitu ya. Ini jumlah soalnya sesuai dengan levelnya masing-masing. Level 1, 2 berapa, level 4, 6, 45 berapa, sorry, 3, 4 berapa, 4, 6 berapa, gitu ya. Ini bentuk soalnya pilihan ganda, isian, atau apa gitu ya, sesuaikan dengan levelnya. Seperti itu ya. Ini mah nggak perlu saya contohkan, soalnya teman-teman bisa. Nah, kemudian lanjut ya, ini skip dulu, yang ini skip. Nah, kemudian kita ke sini, ke tema. Nah, tema ini saya sangat menyarankan biar memudahkan orang tua, sekali lagi saya, garis bawahi, ini diurutkan ya, diurutkan tidak ngaclok. Mulai dari tema 1 sampai tema 9 kalau kelas atas. Kalau kelas kecil, tema 1 sampai tema 8. Jadi berurutan, gitu. Jadi walaupun nanti nomornya ngaclok gitu ya, tapi yang jelas di sini berurutan, temanya, biar memudahkan orang tua atau anak-anak belajar di rumah. Kemudian, nah, gimana caranya kita, ngurutinnya? Kalau saya pribadi, biasanya saya dipetakan dulu. Kan kalau semester 1 itu 30% ya, komposisi soalnya itu 30%. Semester 2 itu 70%, gitu ya, 30, 70. Nah, kita petakan dulu tema 1, tema 2, 3, dan seterusnya itu berapa, 6, 7, dan seterusnya berapa. Nah, contoh nih misalnya, ini oret-oretannya beginilah ya. Nah, ini contoh saya ngambilnya yang kelas, 5, 6 ya misalnya. Kita butuhnya 45 soal, berarti semester satunya itu 14 gitu. Kemudian semester 2-nya, 32 gitu ya. Semester 2 32. Nah, berarti di sininya kita coba petakan gitu ya. Ini udah kepetakan, ininya ya. Ini misalnya semester 1 itu 2,
6A-nya itu jilid 6A, 6B, 6C dan seterusnya ya, teman-teman. Kebayang ya. Jadi ini berapa soal yang kita akan masukkan gitu ya. Contoh misalnya aku pengen 2 gitu ya. Tema 1-nya 2, tema 2-nya 3 dan seterusnya sampai tema 5 gitu. Nah, kemudian ini kita butuhnya 32, kita bagi rata aja semester 2 gitu ya. Misalnya ini sesuaikan dengan levelnya masing-masing ya. Level 1 2 3 berbeda. Nah, kalau udah ke peta begini, kita udah kebayang nih 6A berarti segini, 2, B 3 dan seterusnya, 6F gitu ya. Langsung dipetakan, teman-teman langsung ke sini. Berarti ini 6A ya. Sorry. 6A, 6A 2 kan ya. 6B copy aja ya. B itu 6C gitu kan dan seterusnya. Oke. Sampai sini sudah. Nah, setelah itu, nah ini yang kita butuhkan di peta kegiatan teman-teman yang di awal semester. Kita langsung masukkan peta kegiatan yang ini nih ya. Yang ini nih. Nah, karena saya IPA berarti di tema satunya saya pengen ngambil 2 materi ya berarti ya. Cara perkembangbiakan tumbuhan nih berarti nih. Nah, ini copy aja, paste gitu ya. Tak. Kemudian hewan. Cara perkembangbiakan hewan. Copy, paste. Oke. Nah, kalau udah ini kan udah pokoknya sampai bawah nih kepetakan, udah kepetakan gitu ya. Sampai akhir. Nah, kalau misalnya ada yang ini kan kalau cuman tema semester 1 itu ya. Semester 1 kan cuma dikit ya, 3 atau 2 soal per tema. Nah, kalau semester 2 kan banyak 8. Sedangkan materinya tuh nggak terlalu banyak. Gitu ya. 8. Nah, ini maksudnya 8. Sorry, 8. Nah, ini kan ya. 6F-nya 8, 6G-nya 8 dan seterusnya. Karena komposisinya 70 30. Nah, boleh double teman-teman. Sorry. Boleh double. Misalnya ini tema 6H misalnya ya. 6H tentang perkembangbiakan makhluk hidup, tumbuhan misalnya. Kan sampai 8 gitu ya. Banyak gitu ya. Nah, ini boleh double. Misalnya ini di sini juga ada gitu kan. Di sini juga ada. Boleh sama. Boleh triple ya boleh. Intinya materinya dipetakan dulu sesuai dengan tadi temanya. Ya, pakai peta kegiatan. Kalau sudah, baru tuh udah kelihatan. Oh, kita pengen materi apa aja yang keluar. Gitu. Oke. Mas ini jelas ya, teman-teman ya. Ini kalau mau istirahat boleh di stop dulu. Ini lumayan panjang habis ini ya. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai di sini peta kegiatan selesai. Nah, lanjut ke indikator soal. Ini karena waktu juga ya, langsung saya coba bikin yang sudah saya bikin di soal pas saya. Indikator soal, contohnya. Nah, ini contoh ya, teman-teman sebentar. Nah, ini. Ini kan materinya cara menyikapi pubertas. Nah, indikator soalnya ini sekali lagi ya, harus jelas, konkret, mau apa, berapa. Gitu ya, jelas, konkret, mau apa. Kita pengen anak-anak itu ngapain. Mau apa juga ya. Terus kemudian berapa. Nah, ini penting juga, berapa. Biar jelas. Anak tuh nyiapin, dia tahu sejauh mana apa yang harus aku siapin gitu ya. Nah, kemudian contohnya di sini misalnya, sorry, ada sebenarnya kalau ini yang saya dapat dari Pak Mulyadi gitu ya, guru saya untuk yang kemarin ngajarin bikin kisi-kisi itu. Jadi ada rumusnya teman-teman, ada rumusnya. Jadi rumusnya itu disajikan bla 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 bla, kita menyajikan apa, kemudian setelah itu kita ingin siswa ngapain? Siswa kata kerja operasional, gitu ya. Siswa menyebutkan, siswa menjelaskan, siswa
mengkategorikan, dan seterusnya. Itu kata kerja operasional itu dapat dari taksonomi Bloom. Nah, makanya kenapa kita butuh taksonomi Bloom itu seperti itu. Nah, rumus yang kedua itu kita ingin siswa ngapain? Ya, siswa menyebutkan. Siswa apa gitu ya. Rumusnya ada dua. Boleh yang ini atau yang ini. Tergantung situasi. Ya. Kalau kita ingin menyajikan sesuatu melalui media, ya, gambar, entah grafik, tabel, teks cerita, misalnya gitu ya, teks pengumuman gitu ya. Itu kan disajikan sesuatu nih. Nah, setelah itu siswa itu pengen ngapain dari yang kita sajikan. Nah, gitu ya, kebayang ya. Kita ingin siswa ngapain dari yang sudah kita sajikan. Nah, itu. Kalau ada medianya. Tapi kalau nggak ada medianya, langsung tuh siswa menyebutkan. Nggak pakai disajikan berarti. Siswa membedakan dan seterusnya. Kita langsung contohnya aja, teman-teman. Oke ya. Nah, ini saya pakai rumus yang kedua berarti ya. Yang ini. Kita ingin siswa ngapain? Berarti langsung kata kerjanya. Siswa menyebutkan, gitu ya. Nah, ini dapat dari mana menyebutkan? Dapat dari taksonomi Bloom ya, teman-teman. Taksonomi Bloom. Aduh, belum dibuka nih. Belum dibuka. Nah, kata kerja operasional. Jadi saya pengen tuh anak-anak nyebutin ya. Nah, ini mana menyebutkan. Nah, ini berarti C1. Anak-anak menyebutkan, ya, menyebutkan apa? Nah, 2 konsekuensi dari seorang muslim yang sudah balik. Ya, jelas. Jadi anak-anak tuh pengen dia tuh nyebutin apa? Nyebutin dua ya. Kalau cuman konsekuensi doang ya banyak gitu ya, macam-macam. Nah, kita sebutnya dua konsekuensi dari seorang muslim yang sudah balik. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, rumusan bukti soalnya seperti ini. Setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, maka dia sudah memiliki, nah ini, konsekuensi dari seorang muslim yang sudah balik. Ya. Dia sebutkan 2, tanggung jawab dan beban syariat. Ya, 2. Kemudian di sininya ABC-nya misalnya kekayaan dan hutang gitu. Dan seterusnya, C-nya apa gitu ya. Nah, ini kunci jawabannya di sini. Gitu. Langsung taruh di sini. Nah, ini yang tadi rumus, sorry ya, ini rada cepat teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya kecepatan, sorry, mohon maaf. Nanti bisa diulang lagi. Nah, ini yang rumus yang kedua, yang tadi. Nah, yang tanpa kita menyajikan apa-apa. Nah, kalau yang kedua, yang pertama, saya pengen saya menyajikan sebuah contoh kasus. Jadi soalnya gini, misalnya Zahid mimpi basah di usia dan seterusnya, ini contoh kasusnya. Kemudian berdasarkan contoh kasus tersebut, nah berdasarkan yang tadi saya sajikan itu, dapat disimpulkan bahwa, nah ini kalau di indikator soal berarti saya menyajikan apa? Saya menyajikan contoh kasus begitu ya. Tentang apa? Nah, tentang apa? Contoh kasus, jangan cuma contoh kasus doang, tapi contoh kasus tentang apa? Tentang masa pubertas laki-laki dan perempuan. Gitu. Kemudian rumus ini rumus yang pertama ya. Kalau udah disajikan, habis itu kita pengen anak-anak ngapain? Siswa menyimpulkan. Nah, ini kata kerja operasionalnya. Siswa, ya kan, menyimpulkan peristiwa yang terjadi. Nah, gitu ya, dapat disimpulkan. Jadi ya, ini contoh kasusnya begitu. Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa, nih ya. Nah, jawabannya apa? Nah, ini ya. Jadi lebih spesifik teman-teman. Nah, berikutnya kemudian, nah ini disajikan ya. Saya menyajikan surah An-Nur ayat 30 dan 31 sampai 31.
Nah, habis itu siswa itu ngapain? Aku pengen siswa itu ngapain ya? Oh, menyimpulkan hikmah dari perintah Allah dalam surat yang sudah kita sajikan tadi. Berarti rumusan butir soalnya dalam Quran An-Nur 31 Allah memerintahkan, nah ini kita menyajikan laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Nah, hikmahnya gimana supaya apa gitu ya. Nah, jelas ya. Jadi anak-anak tuh kebayang, oh aku harus ngapain? Oh aku harus menyimpulkan. Oh aku harus menyebutkan. Oh aku harus menentukan gitu. Nah, itu jelas kata kerjanya harus ngapain. Nah, itu dari mana, teman-teman? Bukan dari tadi. Dari sini, teman-teman. Dari sini menjelaskan, menyebutkan, menggambar, membilang, membandingkan dan seterusnya. Mencirikan. Biasanya kita menggunakan C1 sampai C3 ya teman-teman ya untuk kata kerja operasionalnya. Ini referensi untuk baik RPP ini bisa dipakai juga, kemudian buat kisi-kisi seperti itu. Yang kognitif ya, yang kognitif. Oke, sampai sini insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Begitu seterusnya ya. Kalau misalnya nanti disajikan gambar, nah ini misalnya nih, disajikan, saya pengen, ini materi tentang tata surya ya, saya pengen gambar tata surya gitu ya, kita pengen sajikan gambar tata surya, kemudian dia bisa menentukan tuh nama planet yang kita tunjuk apa, gitu. Berarti kita sajikan gambar tata surya, kemudian apa kata kerja operasionalnya? Menentukan, ya. Nah, nama planet itu sesuai dengan taksonomi belum ya? Nama planet yang ditunjuk. Bukan nama planet doang ya, nama planet tapi nggak ditunjuk itu gimana? Jadi kita kasih arah panah atau misalnya kita kasih ditandain A gitu atau F atau apa gitu, 1, 2, 3 gitu. Jadi ditunjuk gitu. Karena nah contohnya misalnya gini, ini rumusan butir soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Planet yang berhuruf C adalah, jadi gambar gitu ya. Kita sajikan gambar urutan planetnya A, B, C, D dan seterusnya. Nah, yang huruf C itu apa? Nah, kayak gitulah. Kita pengen anak-anak itu menentukan, ditentukan tuh, ditentukan apa ya itu yang di C gitu ya. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan jelas ya teman-teman berkaitan dengan kisi-kisi. Nah, kalau sudah, oh ya ini kalau saya ini tambahan ya biar gampang aja di sampingnya ada jawaban di pilihan gandanya A, B, C-nya gitu ya. Nah ini kuncinya di sini, kunci jawabannya. Supaya tadi supaya kemarin kata Bu Fani dan Bu Rahma ya, supaya lebih mudah ketika dikoreksi oleh Korlev. Begitu. Oke, ini untuk kisi-kisinya. Minum dulu dah. Oke, kalau sudah, teman-teman ini ceritanya udah jadi semua kisi-kisinya. Kalau sudah, teman-teman berarti tinggal ke template tinggal ke sini. Sesuaikan dengan template soalnya 1 dan 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini misalnya soal nomor 1-nya apa misalnya ini ya, tinggal copy paste aja. Copy paste gitu. Maaf, salah. Nih, diklik 2 kali, copy paste gitu ya. Kemudian jawabannya ini ininya. Contohnya paste gitu ya. Misalnya A sorry. Paste, kemudian kembali lagi klik 2 kali atau F2 ya. Tentang dan seterusnya. Udah deh sampai situ. Sampai ujung, sampai yang C. Selesai. Kalau udah selesai semua, nah ini masih template yang awal. Ganti ininya teman-teman ya, ganti hari dan tanggalnya. Itu ada di mana? Ada di jadwal PAT. Sorry, yang ini ya. Jadwal PAT. Makanya ketika sudah bikin soal, sudah sampai bikin soal tuh, teman-teman silahkan nanti boleh di-download jadwal PAT-nya. Ada di
Sini, sudah ada di sini semuanya, tools-nya. Nah, ini nih, nanti dilihat. Sesuaikan ya, teman-teman, mohon disesuaikan hari dan tanggalnya. Kemudian waktunya di situ sudah tersedia di jadwal, silahkan disesuaikan. Jadi jangan, diserahkan ke Corlev ya, kasihan gitu, udah harus ngeditnya, kita yang ngedit aja. Kemudian, ini kalau ini udah diedit, di sini diedit teman-teman. Mata pelajarannya apa? PKN, misalnya kalau PKN, IPA gitu ya di sini ya, ganti misalnya IPA misalnya sini. IPA kelas berapa? Kelas 6 gitu. Udah. Kalau sudah di-save. Selesai. Udah deh. Selesai untuk kisi-kisi dan soal ya. Oh iya, satu lagi. Nah, kan kalau kisi-kisi udah selesai, itu kan kita harus share ke orang tua ya, teman-teman ya. Nggak boleh nggak di-share, pasti di-share sama orang tua. Kalau nggak disemprot ntar sama Pak Nurdin. Oke, kidding ya, bercanda. Teman-teman lanjut. Nah ini berarti kalau di-share itu kan yang ini nggak usah di-share ya ke orang tua nih. Yang ini nggak usah di-share nih. Di hidden aja ini teman-teman. Rumusan butir soal ini di hide ya. Ulangi lagi ya kalau kecepatan. Klik kanan di ujung atas ya. Di blok dulu, blok. Nah, di hide aja. Klik kanan hide. Udah. Nih kasih aja ke orang tua. Nah, udah nih save. F12 atau save as. Nah, save as-nya ke PDF. Contoh deh. Oke. Lihat ya, kita coba cek. Kita coba cek di contoh. Oke, nah nih langsung jadi ya teman-teman. Treng. Nah, gini. Oke. Nanti ini yang dikasihkan ke orang tua. Seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang belibet atau kurang jelas gitu ya, boleh ditanyakan langsung ke saya. Atau bolehlah di grup juga boleh biar yang lainnya juga tahu gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Jazakumullah khairan katsirah untuk jidiahnya, untuk waktunya dalam menyimak saya kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.